indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Mari lagi aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan hati kami dan hati yang mau mengerti dan telinga yang mau mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya. Amin. Amin. Halo adik-adik, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama main games tentang percepatan. Nah, di sini ada mobil balap yang dibuat dari sedotan dan tutup botol, juga ada balonnya. Cara mainnya waktu ditiup, lalu mobilnya akan jalan. Nah, ini jumping ya mobilnya. Nah, tapi kita nggak akan bisa sendiri karena kita mau bikin perlombaan mobil. Yuk, kita sama-sama panggil Kak Mima. Halo. Oke, Kak Mima, kita Ya. hari ini mau main games ya, Kak. Ya, betul. Pokoknya cara mainnya cuma ditiup, ini kan ada sedotannya, Ya, ditiup. Nanti balonnya akan mengembang, lalu dia Sedikit. akan menjadi kekuatan buat mobilnya berjalan. Oke. Oke, siap? Siap, Kak. Siapa yang menang nih? Aku. Kalau menang traktir pucuk ya, Kak? Siap. Oke, siap. Oke. 3, 2, belum Kak. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi ya. 3, 2, 1.
Lalu kita taruh mobilnya, lalu kita akan jalan. Nanti yang menang akan dapat hadiah yang Betul, Keren akan banget. dapat hadiah yang keren banget deh di setiap rumah singgah. Nah, yuk sekarang kita dengerin firman Tuhan tentang percepatan. Nah, halo adik-adik semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Kita hari ini Kak Dita mau ngapain sih? Kak Dita mau bicara tentang ini adalah masa putaran terakhir. Ayo kami siap. Wow. Kita mau ngebut. Ya, 1, 2, 3. Ya. Come on. Ya. Wah, ya kan. Kita ini ada di putaran terakhir, ya. Kita di putaran terakhir dan semua untuk di putaran terakhir. Seluruh pembalap itu akan memberikan kecepatan maksimal. Itu semuanya akan gaspol. Ya, kita ini ada di masa percepatan. Kenapa sih masa percepatan? Karena kita sudah ada di masa akhir zaman. Nah, ya Tante Nita, Kak Nita mau bilang, kenapa sih? Seperti apa? Hari ini masa demi masa berganti dengan sangat cepat. Musim demi musim. Ya, ada banyak yang berganti, ada banyak bencana, ada banyak pandemi, dan itu musim bersilih berganti. Itulah tanda-tanda masa percepatan. Segala sesuatunya berubah dengan sangat cepat. Nah, kalau kita nggak bisa mengikuti masa yang seperti ini, kita nggak akan pernah bisa menjadi pemenang. Ya, hari ini Kak Nita mau bacakan dari Kisah Para Rasul, ayatnya yang ke-14 dikatakan seperti ini. Nah, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelah rasul itu. Dengan suara yang nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Joel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Nah, ini akan terjadi di masa-masa akhir, di masa percepatan. Ya, wah ini nutupin nih, ya seperti ini. Di masa percepatan, apa sih yang terjadi? Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, anak-anak akan dengan cepat bisa berkhotbah. Anak-anak dengan cepat berkarunia, bisa bernubuat. Tiba-tiba kalian akan bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, itulah yang terjadi di masa-masa percepatan. Hari itu apa yang terjadi? Pada waktu itu seluruh para rasul takut karena dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Ya, dan apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan dari surga. Orang-orang semua berkata, "Ih, ada orang yang mabuk, ada orang yang berteriak-teriak, ada orang yang berkata-kata." Tapi Petrus berkata, "Itu bukan mabuk seperti yang engkau sangka. Mereka adalah dipenuhi oleh Roh Kudus." Nah, orang seringkali mengira orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu enggak normal. Orang-orang yang mabuk, orang-orang yang tidak bisa menguasai diri. Tapi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang penuh dengan kuasa. Ya. Hari ini adik-adik mungkin berkata, "Aku baru 9 tahun, aku baru 12 tahun." Tapi di masa percepatan, di mana Roh Kudus dicurahkan, kita bisa melihat di mana kuasa Allah itu bekerja untuk anak-anak. Firman Tuhan tadi dikatakan ya di Joel, bahwa pada hari itu anak-anak akan bernubuat, akan mendapatkan mimpi, dan semuanya itu bisa terjadi. Masa percepatan, semuanya akan serba cepat. Siapa yang mau bisa melakukan mukjizat hari ini, belajar berkata, "Tuhan Roh Kudus penuhi aku." Karena masa percepatan kita tidak akan bisa seperti tadi Tante Nita, nggak bisa ngebut kalau nggak ada yang dorong. Yang dorong itu siapa?
Itu adalah Roh Kudus ya. Jadi Roh Kuduslah yang akan membantu kita, membuat kita bisa bergerak dengan sangat cepat. Hari itu pada waktu Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, dikatakan apa? Dia berkata di ayatnya yang ke-40, dikatakan seperti ini, berikanlah dirimu untuk terima keselamatan. Ya, Petrus berkhotbah sesudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada waktu orang-orang yang lain takut karena dikejar oleh tentara Romawi, Petrus yang dikuasai, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, berkhotbah dengan berapi-api, berkhotbah dengan berani. Kenapa sih? Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia berkata begini, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Wah, orang-orang Romawi, tentara Romawi dikatakan, kamu orang-orang yang jahat. Dan ayat 41 dikatakan seperti ini, orang-orang yang menerima perkataan itu memberikan diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah, siapa adik-adik di sini yang pernah ikut menginjil? Siapa yang pernah ikut bagi-bagi dan mendoakan orang? Nah, hari ini kalau kita masuk masa percepatan, sekali Petrus berkhotbah, 3.000 orang tiba-tiba bertobat. Jadi kalau kita ini dikuasai oleh Roh Kudus, pada waktu kita mendoakan orang, tiba-tiba orang itu akan mengalami kesembuhan. Tiba-tiba orang itu sampai di rumah dia nangis, dia bertobat dan dia berkata, Tuhan, betapa kotornya aku. Dan mereka tiba-tiba terima Tuhan. Jadi di masa percepatan, di masa di mana garis akhir, putaran terakhir, yang pertama penting sekali. Yang pertama adalah pribadi Roh Kudus. Kita tidak bisa masuki masa percepatan tanpa pribadi Roh Kudus. Yang kedua, ada berkat di masa kecepatan. Ya, pada waktu itu engkau akan diberkati dengan apa? Kuasa. Engkau akan diberkati dengan karunia-karunia. Engkau akan diberkati dengan berkat-berkat jasmani. Mungkin hari ini berkata, aku mau sepeda. Besok ada orang yang mengantarkan sepeda. Itu masa percepatan. Ya, jadi ada berkat yang ada pada masa percepatan. Tapi juga ada bahayanya di masa percepatan. Coba bayangin, kalau mobil berkendara, ya kalau sepeda nabrak, paling cuman lecet, paling cuman luka. Tapi kalau kita naik motor dengan kecepatan tinggi, nabrak, wah itu pasti. Ya mungkin ada yang sobek, mungkin ada yang patah. Dan apalagi kalau misalnya naik mobil dengan kecepatan tinggi, nabrak. Wah itu lebih bahaya lagi. Apalagi kalau kita misalnya naik pesawat jet atau pesawat terbang. Kalau itu salah kendali, itu salah mengatur, maka itu akan menjadi sebuah sangat fatal. Nah, di masa percepatan ini kita anak-anak Tuhan harus hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam bertindak. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita responi, itu menentukan dengan sangat cepat apa yang kita akan bisa peroleh. Kita bisa peroleh berkat, tapi kita bisa peroleh semua kesusahan kalau kita salah dalam merespon. Mari generasi Joel, ada seluruh Indonesia, sekali lagi, ayo masuk masa percepatan, masa putaran terakhir, di mana kita gaspol, kita akan ngebut dengan Roh Kudus yang akan memimpin kita. Amin. Shalom buat generasi Joel.